Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amerta. Jadi kemarin saya ditelepon oleh pihak BNI ya, Bank Negara Indonesia. Saya dikasih kartu kredit tambahan. Respon saya, teman-teman yang udah lama ya like dan subscribe channel ini pasti tahu kalau saya tuh cuma punya satu kartu kredit dengan limit 8 juta aja gitu. Yang saya pakai untuk belanja harian, misalnya saya pakai belanja pagi atau siangnya ya. Nanti sore atau malamnya ya, pas saya lagi santai saya retrace ulang tuh. Jadi saya catat semua pengeluaran kartu kredit saya, langsung saya lunasin malam itu juga. Jadi kayak dipakai paginya, terus malamnya udah saya lunasin. Begitu aja terus berulang-ulang setiap hari. Jadi banknya nggak ngasilin uang dari saya. Bercanda. Kenapa pakai kartu kredit? Alasan pertama kan tentu karena kenyamanan ya. Jadi kita nggak perlu bayar pakai uang cash, kita nggak perlu repot-repot bawa uang terlalu banyak kan gitu ya. Terus alasan kedua tuh ya karena ada poin. Jadi poin-poin tersebut bisa ditukar dengan hadiah menarik ataupun pas ada promo dan diskon ya gitu. Contohnya nih kalau kita beli bensin ya di beberapa pom bensin menggunakan kartu kredit ya, bisa dapat cashback tuh 1-3% bahkan. Bank juga tentu saja senang ya setiap kali kita bayar pakai kartu kredit, setiap kali kita gesek itu mereka biasa dapat 1-2% tuh dari merchant tempat kita belanja. Nah akhirnya nih BNI kan nelpon, mereka ngasih kartu kredit lagi satu gitu. Disclaimer loh, video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, tidak juga dari pihak BNI. Jadi mereka nawarin kartu kredit padahal saya nggak ada minta, bahkan saya sempat menolak dengan tegas tuh tawaran mereka gitu. Jadi saya ditawarin dengan limit lebih tinggi. Aduh, saya udah gimana ya, saya sudah tolak. CS tetap ngotot sih sampai ditawarin bebas abonemen ya. Jadi bebas biaya administrasi selama 2 tahun gitu. Ya udah deh, kirim aja gitu. Jadi sampai kartu kreditnya itu datang saya nggak aktifin juga gitu. Ternyata jebakan Batman dong. Jadi saat kartu kredit itu datang gitu, itu udah kayak bom waktu sih sebenarnya, dimana dia akan dianggap aktif sampai kita batalkan. Untung sih ada kenalan kan di BNI Renon. Makasih untuk Bu Sri nih yang biasa saya konsultasikan tuh masalah perbankan gitu. Beliau langsung menyarankan saya untuk menelpon customer service di pusat dan menutup kartu kredit tersebut. Saya ikuti tuh petunjuk beliau. Yang aneh ya, parahnya ya, customer service yang di pusat itu mereka ikut ngerayu-ngerayu gitu loh. Katanya saya dikasih kupon 100.000 lah kalau kita belanja 200.000 dengan kartu kredit itu gitu. Jadi kayak ada protokol berlapis-lapis tuh buat kita biar tetap memakai kartu kredit tersebut. Kenapa bank itu ngotot teman-teman? Karena kartu kredit itu adalah mesin penghasil uang buat bank tersebut. Jadi kan ada dana tuh yang cukup besar dari orang-orang yang nabung di bank ya. Mereka tuh berusaha memutar dana tersebut dengan meminjamkannya ke orang lain ya, dengan bunga dalam jumlah tertentu yang akan dibagi juga sih. Jadi sebenarnya bank sudah membuat peta, mereka sudah mengetahui tuh mana tipe-tipe orang yang transsektor. Ya seperti saya contohnya ya, kita pakai, kita langsung bayarkan dengan lunas. Dan mana yang tipe-tipe revolver gitu. Ini nih bank paling suka yang jenis-jenis ini gitu. Ini tipe-tipe orang yang tidak membayar dengan full tagihan kartu kredit mereka. Bahkan mereka hanya membayar nominal minimalnya saja. Secara psikologis ya teman-teman, kalau kita berbelanja tuh menggunakan cash atau kartu debit ya, saya sudah pernah jelaskan kan kalau kartu debit tuh kita bayar pakai uang kita sendiri. Jadi otak kita akan memunculkan reaksi perlawanan gitu. Ada rasa enggan sampai rasa takut sih mengeluarkan uang. Yang secara tidak langsung membuat kita tanpa sadar nih berhemat gitu dan mengurangi pengeluaran. Sedangkan apabila kita membayar dengan kartu kredit, rasa enggan itu nggak ada gitu, karena kita nganggap uang di kartu kredit itu uang cuma-cuma gitu. Bahkan ada yang sampai nganggap ya kalau mereka tuh rugi apabila tidak menghabiskan limit di kartu kreditnya gitu. Ya akibatnya apa? Banyak yang terjebak hutang kartu kredit gitu. Jadi langkah awal nih buat teman-teman yang ingin mandiri secara finansial adalah serahkan ke Amerta si pembantah.
Perlu teman-teman ketahui ya, saya orangnya sangat hemat, terutama untuk kepentingan pribadi ya. Saya bahkan nggak malu tuh untuk downsizing. Jadi downsizing itu seperti merendah lah istilahnya, sederhana gitu loh. Saya beli rumah pribadi aja yang nggak terlalu besar juga gitu, karena kan cuma tinggal dengan anak dan istri gitu loh. Beli mobil juga saya beli mobil second gitu, yang penting servis rutin dan layak pakai gitu. Untuk alat-alat elektronik apalagi ya, saya nggak terlalu kejar brand gitu. Yang penting bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. HP saya aja layarnya retak kemarin teman-teman. Mungkin dari Samsung ada yang mau endorse. Bercanda. Saya ngopi itu selalu buat sendiri gitu loh. Saya nggak pernah mesen di Starbucks ataupun di Janji Jiwa gitu misalnya ya. Untuk subskripsi dan langganan bulanan pun kadang-kadang saya kurangi ya gitu. Ataupun saya pakai teknik patungan gitu. Misalnya langganan Spotify tuh saya pakai yang akun mahasiswa ya. Akun mahasiswa. Dosen pakai akun mahasiswa. Ada sih solusi lain kayak teman-teman tuh biasanya langganan yang per tahun ya. Yang banyak kan yang jual tuh di Tokopedia tuh. Netflix juga gitu. Netflix saya pakai patungan sama teman-teman yang lain juga ya gitu. Dan dengan bangga sih saya bisa bilang kalau lebih dari 70% ya penghasilan saya itu bisa saya tabung setiap bulannya gitu. Karena untuk kepentingan pribadi hanya 10%-nya sih. Sisanya kan buat keluarga dan sedekah ya gitu. Jadi kalau teman-teman ada masalah keuangan, hal pertama sih yang Anda harus lakukan adalah melihat pengeluaran kita. Saya selalu taruh link ya di deskripsi untuk cek pengeluaran harian kita. Kita bisa catat setiap harinya. Akhirnya kita bisa melihat tuh berapa pengeluaran bulanan kita. Nanti dari sana baru kita bisa menyusun strategi ya. Oh iya ya, saya kebanyakan ini gitu. Oh ini nggak berguna. Ini kayak bisa dihapus dan untuk berhemat gitu. Akhirnya kita juga jadi tahu tuh pengeluaran rata-rata setiap bulan berapa. Dan kita bisa mengatur strategi untuk dana darurat gitu. Bikin fondasi yang kuat ya sebelum kita mulai berinvestasi. Sekali lagi saya sampaikan, saya nggak ada maksud mengedukasi, apalagi sampai pamer ya ke teman-teman. Saya murni di sini berbagi. Ini loh rumus yang saya pakai dan berhasil itu. Kalau ada teman-teman yang mau tiru, silahkan itu. Saya bagikan secara gratis gitu. Saya hanya minta 1 like dan subscribe kecil saja sebagai balasannya. Awali langkah kebebasan finansial teman-teman dengan berhemat dan memotong pengeluaran yang tidak diperlukan. Memang sih ada batasan ya untuk seberapa besar kita bisa menabung gitu. Tapi nggak ada batasan kan untuk seberapa besar kita bisa menghasilkan uang. Yang jadi masalah, jadi kalau teman-teman belum beres tuh belajar menabung dan berhemat gitu, maka tidak peduli seberapa besar tuh penghasilan kita setiap bulannya, kita akan selalu merasa kekurangan. Semoga semua sehat selalu biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah! Thank you.